Kalau ditarik dari 2003, sisa berapa saham yang ada di LQ45 saja? Yang selalu bertahan di LQ45, tinggal 4 saham. Selanjutnya ini akan dibahas lebih lengkap oleh Bro Rian Gilbert. Wah, ini karena sepertinya masih muda sekali ya pembicara kita ini. Halo Bro Rian, apa kabar? Halo, selamat pagi menjelang siang, Pak Galih, Mas Galih. Ya, mungkin teman-teman sebelum kita mulai sesi paparan ya, saya izinkan saya untuk membacakan CV dari Mas Rian Gilbert sendiri ya. Untuk dari Mas Rian sendiri, S1-nya dari Bachelor of Fine Arts and Design. Kemudian gelar masternya mendapat dari Master of Economic, Banking and Capital Market. Dan juga ini ada sederet sertifikasi yang tidak mungkin saya bacakan satu persatu karena ini banyak banget ya. Banyak banget, jadi ini luar biasa sekali. Mas Rian Gilbert, terima kasih Mas sudah menjadi pembicara dalam webinar pada acara pagi hari ini. Nah, ini kemudian yang sangat luar biasa, Mas Rian ini ternyata satu-satunya praktisi dan juga inspirator investasi di Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Boleh minta aplaus yang meriah buat Mas Rian? Dari buku maju satu Mas. Dari buku Yuk Nabung Saham itu, dari yang namanya Yuk Nabung Saham itu lahir banyak buku. Salah satunya buku Ryan, yaitu buku Yuk Belajar Nabung Saham. Ya, di 6, dan salah satu adalah buku Nabung Saham Sekarang dari Mbak Friska. Lalu juga ada dari Pak Niki Hogan, itu juga buku Yuk Nabung Saham. Dan juga ada buku dari leluhurnya Ibu Friska. Mbak Friska ini adalah Anta Ellen May. Jadi kita ini semua dengan semangat yang sama mengkampanyekan gerakan nabung saham. Dan saya juga ikut menyebarkan semangat. Bahkan saya waktu buku itu saya mau keluarkan, meminta untuk izin pakai logonya pun saya menghubungi Bursa Efek Indonesia untuk direview. Apakah buku ini sesat atau tidak sih? Please, keluarkan tim legalnya, tolong kasih pastikan bahwa buku ini jangan sampai menyesatkan. Saya juga takut gitu untuk saya ternyata salah, dan ternyata memang akhirnya diberikan izin untuk menggunakan logo Yuk Nabung Saham dari gerakan kampanye Yuk Nabung Saham, dan itulah saya buat buku Yuk Belajar Nabung Saham. Tapi masalahnya adalah bila kita sadar penurunan pasar dari 2017 begitu jeder di tahun 2020, ada beberapa komentar miring yang mengatakan bahwa wah, ini pasti orang-orang nih yang pada beli saham, ini pasti jadi gerakan yuk mampus di saham. Kenapa? Pertama adalah karena turun. Yang kedua, sebenarnya orang-orang itu berpendapat tanpa menggunakan data. Ini yang sangat bahaya. Nah, mari kita buka data-datanya yang menarik. Benarkah konsep nabung saham itu salah? Kita buka sekarang. Next, izin. Nah, bila Anda melakukan 2019 dan 2020, mari kita lihat suatu kondisinya. Mari kita lihat next. Enggak, ini kenapa nih dengan Unilever? Maksudnya Unilever itu adalah salah satu yang fenomenal di 2020-2021 turun terus, Pak. Unilever itu adalah salah satu perusahaan yang besar di Indonesia, besar di dunia. Unilever itu juga menjadi salah satu yang produknya yang pasti ada di rumah kita at least 1 biji. Pasti ada 1 biji. Anda kalau nggak pakai margarinnya, margarinnya udah di luar. Gue jadi salah. Mungkin Anda pakai shampoo-nya gitu ya, selama Anda tidak botak seperti Om Deddy Corbuzier. Ataupun juga Anda mungkin pakai pasta giginya gitu. Anda pasti pakai gitu karena healthcare, karena ada consumer good gitu ya. Atau Anda menggunakan kecap gitu ya, itu pasti juga pakai gitu ya. Jadi kita bisa berinvestasi berkala atau kita berinvestasi segabruk di awal. Selalu ada yang nanya kepada Ryan, saya lebih baik investasi besar di awal, atau saya besar sekali di awal, atau saya berkala setiap bulan. Selalu ada pertanyaan seperti itu. Sayangnya, kalau Anda membuka studi dengan melihat pasar dunia dan Indonesia 15, 20, 25, 50, dan 100 tahun, Ryan belajar pasar dari tahun 1890 dari Standard & Poor's 500 dan Dow Jones Industrial Average 30 dari tahun 1890. Maka apa yang ingin saya sharing kepada Anda? Bila Anda berinvestasi pada pasar modal atau saham, yang namanya strategi lamsam, dengan nyungsep dan turunnya suatu kondisi tertentu di tahun-tahun tertentu, itu tidak membuat Anda rugi. Anda selalu untung lebih besar dibandingkan orang yang membeli berkala. Ternyata hasil investasi di tahun 2019 menuju 2020, ternyata menariknya adalah penjelasan investasi 1 tahun
12 kali beli. Jadi seumpama Anda itu investasi 12 kali pembelian, setiap bulan membeli 1 juta, berarti di akhir periode memiliki modal yang dicemplungin 12 juta. Ternyata dengan Anda melakukan itu di 2019 dari Januari menuju Desember, Anda tidak untung. Anda malah rugi 50.000. Tapi bila Anda investasi dengan metode yang sama di tahun bumi gonjang-ganjing, di tahun 2020, Anda untung 2 juta. Jadi ceritanya adalah buat orang yang mengatakan bahwa investasi dalam keadaan penurunan pasar dan membeli berkali-kali seolah tidak mengerti pasar lagi di atas atau di bawah, terbukti di pasar yang bumi gonjang-ganjing malah menghasilkan keuntungan. Aneh toh. Ada orang bilang, loh kok seperti itu ya? Nah, kadang-kadang ketakutan kita setelah kita baca datanya itu bisa menghasilkan penilaian yang berbeda loh. Sama dengan Anda tidak suka dengan seseorang. Casingnya mungkin nyebelin. Tapi ketika nanti Anda sudah deep dive, Anda kenalan lebih jauh. Enggak loh, penilaian itu salah loh. Berapa kali sih Anda pernah begitu? LQ45. Kalau Anda lihat, kan ada 45 saham ya. Pernah nggak Anda lihat kalau LQ45 Anda lihat 5 tahun? Jadi artinya adalah Anda bilang begini, hey LQ45, saya mau tahu dong saham-saham yang ada di LQ45 dalam 5 tahun itu tidak boleh keluar dari LQ45. Mau tahu hal yang menarik? Jawabannya adalah cuma ada 26-27 saham yang mampu bertahan selama 5 tahun di LQ45. Saya tanya lagi, kalau 10 tahun, jawabannya adalah tinggal 12 saham sampai 13 saham. Oke? Saya tanyain lagi, kalau ditarik dari 2003, sisa berapa saham yang ada di LQ45 saja? Yang selalu bertahan di LQ45, tinggal 4 saham. Mau tahu namanya? Oke, saya kasih tahu. Yang pertama, namanya adalah Astra International Indonesia. Oke, yang kedua, Bank Sentral Asia. Oke, yang ketiga, ayo bantu saya Bapak Ibu yang sudah pernah investasi saham. Kira-kira aja saham bagus di LQ45 selama 2003 sampai 2021. BBRI tidak. Astra, BCA, no BBRI, no Telkom, no Unilever, no BMRI, no Jasa Marga, no GGRM. Ya Astra sudah, Astra ASI sudah. Yes, INDF. Oke, satu lagi, kemungkinan besar salah. Dan Anda nggak akan sangka. ICBP tidak, Pak. ICBP tidak mungkin ada di LQ45 dari 2003. Kenapa? Karena ICBP baru IPO di tahun 2010. No, bukan KF, bukan INTP jelas. Pegas juga bukan. Astra sudah betul. Terakhir, bukan Telkom. Jawabannya adalah PTBA. Investasi jangan percaya diri. Loh, gimana sih Ryan? Tadi ngegas banget. Udah kayak Bung Karno. Kasih orasi. Sekarang kok ngomong investasi jangan percaya diri. Piye tuh maksudnya? Nah, ini maksudnya begini. Next. Percaya diri dalam berinvestasi yang kebablasan, Anda bisa berakhir halusinasi. Contoh begini. Anda udah nggak punya duitnya. Anda punya duit cuma tinggal satu nih. Tiba-tiba begini. Oh ya udah, pokoknya saya akan beli saham. Saya yakin beli saham A. COVID 2 minggu lagi akan berakhir. Saya dapat informasi yang paling valid seantero antariksa. Akan berakhir 2 minggu lagi. Saya akan beli dengan uang saya semua. Set, masuk. 2 minggu nggak berakhir tuh. Apa yang terjadi? Waduh, bahaya nih. Tambah 2 hari lagi dah, pasti berakhir. Anda jadi halusinasi nggak sih? Anda jadi berhalusinasi karena efek percaya diri 100% yang Anda masukkan. Jadi, saya pribadi, ketika saya invest, ketika saya pencet, saya selalu berpikir, saya mungkin salah loh. Oleh karena itulah, saya tidak melakukan ini 100%. Saya mungkin salah loh. Oleh karena itulah saya menyiapkan uang selanjutnya. Saya mungkin salah loh. Oleh karena itu saya tidak hanya membeli saham ini. Saya mungkin salah loh. Oleh karena itu saya akan investasi di instrumen yang lain juga. Tidak selalu membeli lebih awal, untung lebih besar. Waduh Ryan, tadi katanya pas pasar turun. Ryan ini kalau bikin materi kadang-kadang suka ngajak berantem ya. Yang awal begitu pindah chapter digebuk. Ini begitu pindah katanya namanya adalah kalau kita investasi dan ketika turun dan sekarang lagi dalam keadaan belum pulih, tiba-tiba keluar statement baru di sini. Tidak salah membeli lebih awal, untung lebih besar. Ya, kita belajar banyak dari tahun 2019-2020 kan. Anda lihat nggak tadi? 2019 ternyata menghasilkan dollar cost average yang rugi dibandingkan 2020. Sebenarnya Ryan mau ngomong apa? Ryan mau ngomong adalah akan selalu ada masanya pasar selalu naik dan turun. Next. Ada nggak penjelasan ini? Saya lupa nih. Nah, ini result lamsam. Lihat deh 2019-2020. Coba Anda lihat. Kalau Anda beli di awal. Next. Tuh, ya. Membeli di awal 12 juta, di tahun 2020 malah rugi. Nah, lihat nggak? Ternyata ketika Anda investasi yang besar di awal,
bukan membeli setiap bulan. Kalau membeli setiap bulan kan hasilnya di atas 12 juta kan? Ya. Perhatikan di sini. Anda dengan membeli di awal, di tahun 2020, di tahun yang sama, malah Anda menjadi rugi. Tapi yang lucu, kalau Anda lakukan di 2019, Anda beli di awal, Anda malah untung. Tapi membeli berkala, malah menghasilkan rugi. Betul nggak? Jadi akan selalu seperti itu, dan selalu ada yang namanya trade-off-nya. Strategi apapun, yang perlu Anda tahu adalah kelemahannya. Kalau keunggulannya, Anda sudah pasti pegang. Tapi apakah Anda tahu kelemahan dari strategi tersebut? Itu yang penting untuk ketahui. Dan yang kedua, akan selalu ada masanya pasar naik dan turun. Jangan pernah takut ketinggalan kereta. Selalu banyak orang yang menggebu-gebu, dia merasa, oh saya udah tertinggal ya 2020. Lah, nggak bisa begitu. Kenapa? Karena akan selalu ada masa selanjutnya buat Anda. Anda tidak perlu membeli mungkin hari ini menyesal, kenapa ya saya tidak membeli saham-saham bank digital. Don't worry. Akan ada masa yang lain untuk sektor yang lain, untuk kesempatan emiten yang lain, untuk Anda jump in. Selama Anda sudah siap bahwa Anda mau investasi. Itu yang penting. Ciri dari situ yang penting. Bukan berbicara mengenai waktu yang sudah lewat dan Anda sesali. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.